Oke, ini ya, biar Bapak menjelaskan tentang materi yang kemarin sudah Bapak kirim ya, tentang sistem periodik unsur ya. Jadi diharapkan buat kelas 10 ini dicatat nak ya, materinya, dan akan Bapak jelaskan ya. Oke, mengenai sistem periodik unsur ya. Di sini kita berbicara susunannya nak ya, penyusunan ya, suatu unsur ya secara berkala ya, berdasarkan aturan yang berlaku ya. Jadi penyusunan ini itu sesuai dengan aturan ya. Di dalam namanya SPU ini ya, dalam namanya SPU ini kita golongkan di atas dua bagian ya. Ada yang namanya golongan ya. Kalau golongan itu berarti yang disusun secara vertikal ya. Sedangkan periode itu disusun secara horizontal ya. Nanti di bukunya, di buku paketnya itu ada ya gambaran tentang sistem periodik unsur ataupun namanya SPU ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya ada kolom ya. Kalau dikatakan kolom per kolom, oke, itulah yang kita kenal sebagai golongan ya. Ini golongan 1, ini golongan 2 ya. Namanya golongan utama. Baru di sini nanti ada namanya transisi ya. Ini berarti juga golongan utama ya. Itu nanti dia. Jadi kalau dia untuk yang vertikal ya, misalnya kemari ya, yang horizontal, yang ke kanan itu namanya adalah periode ya, dari kiri ke kanan. Jadi ini namanya periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 dan seterusnya. Kalau golongan tadi per kolom, oke, atas ke bawah ya. Kalau dia periode dari kiri ke kanan ya, berapa banyak dia. Itu dia. Oke. Jadi dalam namanya suatu SPU kan ada namanya golongan ya. Golongan tadi kan kolom SPU. Jadi dalam namanya SPU itu ada namanya sistem golongan 8 ataupun golongan 18 ya. Kenapa dikatakan sistem golongan 8? Ini kalau dikatakan sistem golongan 8 itu berarti aturan klasik ya. Artinya apa? Elektron terluar suatu atom maksimal 8 ya. Maksimal 8. Makanya kalau di sistem golongan 8 kan ada namanya golongan 1A, 2A, sampailah nanti dengan golongan 8A. Jadi nak, kalau dikatakan golongan A itu namanya golongan utama ya. Golongan utama itu berarti golongan A, yang ini tadi. Ya, ini namanya golongan 1, golongan 2 ya. Ini golongan 3 ya. Di sini nanti ada namanya golongan 3A ya. Ini golongan 4A ya. Sampailah nanti di sini namanya golongan adalah 8A. Itulah namanya pembagiannya ya, untuk sistem golongan adalah 8 ya. Kemudian ada namanya golongan B. Namanya transisi ya. Golongan transisi ini dia tadi namanya golongan B. Tapi golongan B itu nanti dimulai dari golongan 3 nak. 3B ya. 4B seterusnya sampai 8 ya. Nanti di sini nanti namanya dan 2B. Ya, dari 3B, 4B, 5, 6, 7, 8 baru 1, 2 gitu dia. Ya, dari 3 baru ke 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru 1, 2. Makanya nanti dia. Ya. Golongan 3, golongan 4, golongan 8 baru golongan 1 dan 2. Tapi B ya, kok dikatakan B namanya transisi. Transisi ada namanya transisi luar dan ada namanya transisi dalam ya. Itu nanti dia. Itu dikatakan sebagai golongan ya. Golongan 1A sampai 8A, golongan 1B sampai dengan 8B ya. Kemudian sistem 18 ya. Kalau dikatakan sistem golongan 18, nah ya, itu pengurutan golongan berdasarkan urutan kolom. Kalau tadi golongan 8 itu berarti elektron valensinya. Kalau diakhiri oleh 1 berarti golongan 1, diakhiri oleh 2 golongan 2. Kalau untuk golongan 8 ini berarti per kolom nak. Jadi gini, jumlah kolom ini 1 kolom, 2 kolom ya, 3 itu sampai 18. Ya, berarti jumlah kolom itu sampai 18. Jadi
paling kiri kan golongan 1 dan paling kanan adalah golongan 18. Itu dia, ya. Itu kok dikatakan namanya sistem golongan untuk yang sekarang, sistem modern. Ya. Tapi di sini tidak membedakan antara golongan A sama golongan B. Yang membedakan golongan A dan B adalah yang ini. Sistem 8. 1A sampai 8A, 1B sampai 8B. Ya, itu nanti dia. Oke. Kemudian kan periode. Ya. Kalau periode tadi kan urutan horizontal. Dari kiri ke kanan, nak. Jumlah periode dalam sistem periodik saat ini yaitu ada 7. Berarti ingat aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Makanya periode 1, periode 2 gitu istilahnya. Ya. Bukan istilahnya periode waktu, tetapi pembagian unsur secara horizontal, ya. Kalau ingat namanya kan ini kolom ke bawah kolom. Ini yang kita pakai adalah periode. Berarti dia ke kanan, ya, gitu nanti dia. Oke, kemudian gimana cara menentukan letak unsur dalam SPU, Pak? Ya. Bahkan melakukan namanya konfigurasi, ya. Syaratnya kalau golongan utama ataupun golongan A boleh pakai konfigurasi kulit atau subkulit. Tapi kalau golongan transisi atau golongan B harus pakai subkulit, ya. Oke. Inilah dia contohnya, nak, ya. Aturan umum kulit, nak. Elektron terluar adalah golongan. Kalau dalam sistem kulit yang terluar elektronnya itu namanya golongannya. Jumlah kulit itu periodenya. Wajib untuk golongan A, berarti hanya untuk golongan aja. Contoh misalnya 19K. 2, 8, 8, 1. Ya. Harusnya kan ini kan 18. Karena dia berlebih, makanya kembali lagi ke 8. Kurang, Pak, tambah 1. Jadi yang 1 itu menyatakan golongan. Makanya namanya golongan 1A. Dan golongan itu harus huruf Romawi. Periodenya kan KLMN. Berarti kulitnya ada 4. Berarti periode 4. A, ya, untuk golongan A. Kalau kulit untuk golongan A. Contoh 31 GA 28 18 3. Terakhirnya berapa? 3. Berarti golongan 3A. Periodenya jumlah kulitnya berapa? 4A. Seperti itu nanti, ya. Dalam konfigurasi. Ya. Ingat ya, golongannya golongan berapa gitu. Oke. Tetapi nak kalau misalnya untuk aturan, ya, untuk aturan nanti subkulit. Kalian tinggal melihat dia akhiran apa. Apakah S, P, D ataupun F, ya. Kalau dia nanti dia itu akhiran S, namanya blok S. Kok dikatakan blok S itu? Berarti kan S itu kan satu kamar, berarti ada 2. S1 bisa S2. Kalau dia S1 berarti golongan 1. Kok dia dikatakan S2 berarti golongan 2. N-nya periodenya, contoh misalnya ini N-nya 3. 3S2 terakhirnya, berarti periode 3, ya. Coba kita samakan tadi 19K. Tadi kan 2881 ini kita konfigurasi 1S, 2S sampai dia 4S1. Kalau diambil dari oleh S, ya. Kalau diakhiri oleh S, berarti otomatis ambil yang atasnya 1A. Periodenya berapa? 4. Kenapa? Karena kulit yang terbesar ada 4. Ini kan 4, ini 3, 2, 1, ya. Kemudian untuk misalnya 12 mg, 1S2, 2S2 sampai 3S2 kan diakhiri oleh S. Berapa S-nya di sini atasnya? 2, makanya golongan 2. Periodenya berapa? Kulit yang terbesar berapa? 3, ya. Kemudian untuk blok P yang diakhiri oleh P. Kalau dia diakhiri oleh P, golongannya itulah S tambah P. Ya. Kalau P-nya 1 tambahkan dengan 2. 3, ya. NS2, NP2 berarti 4. Sampailah P-nya nanti kan terakhir adalah 6. Karena kan maksimal P itu kan elektronnya 6. Ditambah 2 berarti berapa? Adalah 8. Ya. Jadi golongan 1 dan 2 blok S, ya. Sedangkan golongan 3 sampai 8 blok P, ya. Itu dia. Ya, contoh misalnya si AL. Nih. Ya, 1S2 sampai 3P1. Kalau diakhiri oleh P, ikuti si S-nya. Tapi dengan catatan,
S-nya itu harus yang kulitnya sama. Kebetulan P-nya 3P, berarti S-nya harus 3S, jangan yang 2S. Tapi yang sama kulitnya. Tambahkan atas dengan atas, 2 tambah 1, 3, 3. Periodenya, kulit terbesar, N terbesar, berarti berapa? 3. Contoh misalnya gallium tadi ya, 1S2, sampailah nanti dia dikonfigurasi 4P1. Kalau diakhiri oleh P, akhirnya ikuti dengan si S, tapi yang sama kulitnya. Ya, ditambahkanlah nanti ya, 1 tambah 2 berarti berapa? 3. Kulit terbesar berapa? 4. Itu dia ya. Nah, itu dia untuk blok S dan blok P ya. Nanti blok D dan blok F itu nanti Bapak jelaskan untuk pertemuan yang berikutnya ya.